di sini berperan sebagai Rosa. Rosa adalah seorang ibu kos-kosan yang kos-kosannya sangat considerate, sangat menggoda untuk tinggal di sana karena selain harganya relatif murah, fasilitasnya juga bagus. Bersama suami saya dan ada pengurus kos-kosannya, kita kedatangan Tia yang mau menyewa kos-kosan yang dekat dengan kampusnya. Tuh, dan Rosa sendiri juga memang kalau cowok-cowok family man, kalau saya family woman ya. Saya sayang banget sama keluarga saya. Soal karakternya sendiri memang sesuai dengan berlawan yang tadi dibilang ya, seperti apa sih untuk mendalami karakter itu? Karena saya belum pernah jadi ibu kos-kosan, jadi banyak nanya, pasti banyak observasi. Meskipun aku pengen sih sebenarnya punya kos-kosan, mungkin suatu hari, doakan saya. Kalau ada beberapa karakter Rosa yang menurutku aku punya juga, tapi ada beberapa hal yang rasanya aku hindari jauh-jauh gitu karakternya. Apa itu harus nonton filmnya. Mbak Putri tadi siapa? Yang mana dulu? Mbak Putri tadi kan dibilang apa namanya ibu kos tapi yang menghalalkan segala cara untuk dapat uang banyak. Siapa yang bilang? Tadi mbaknya bilang. Aku nggak bilang menghalalkan segala cara. Oh salah. Wow, ini menarik nih. Berarti dapat interpretasi dari? Nggak, maksudnya benar apa nggak, takutnya aku salah nulis. Oh gitu. Aku sih segala cara, nggak segala cara. Berarti maksudnya terlibat dalam sekte-sekte ini sendiri atau si Bu Rosa itu ya terlibat dalam sekte-sektenya sendiri atau seperti aku nggak apa? tahu nih, boleh sejauh apa nih saya bicara soal ini. Nanti kalau soal itu bisa tanya ke sana ya. Tapi memang dalam cerita ini ada yang terlibat sama sekte. Tapi aku nggak bisa, karena kalau aku ngomong nanti langsung ketahuan semuanya gitu, biar nggak mislead ya sama ininya ya. Tapi kamu tuh pernah bersinggungan sendiri nggak sih, bersinggungan nggak sih sama sekte atau mungkin tahu terkait itu dan punya pengalaman juga terkait itu? Insya Allah nggak ada orang terdekat saya. Tapi kalau denger aja ada gitu. Kan beritanya akhir-akhir ini juga lumayan santer ya. Ada kematian-kematian misterius, ada keganjilan-keganjilan yang kita temui di beberapa tempat gitu ya. Ada ritual-ritual khusus yang, nah kalau ini mungkin ada orang-orang terdekatku yang masih melakukan ritual, tapi sejauh pengetahuanku karena memang ke atas nih mbahku dan mbah buyut itu masih kejawen, jadi baru menganut agama juga udah lansia baru memilih agama, jadi aku masih familiar dengan ritual-ritual tertentu. Hanya memang tetap kalau patokan kami Gusti yang nomor 1. Pernah diajak nggak sih? Di film ini memang real fiksi atau memang ada diambil di masyarakat sih sekte yang ada di sini? Saya kira film tuh selalu ada inspirasinya dari masyarakat ya, gitu. Tapi bentuk sektenya, bentuk kepercayaannya ataupun bentuk ritualnya, saya pikir tidak semuanya plek-plekan. Pasti ada satu hal, karena ini film pasti ada satu hal yang bergeser dan tidak seluruhnya tepat gitu. Tapi ya betul diambil dari cerita-cerita yang kita udah tahu di media massa ataupun diambil dari cerita-cerita yang kita dengar. Mbak Putri terkait kejawen sendiri, pernah nggak sih ikut ritual sama keluarga kejawen atau mungkin hari-hari besar tertentu yang terlibat dalam acara keluarga itu sendiri? Sayangnya aku belum sempet nih kalau yang betul-betul terlibat ya, kecuali misalnya kayak ritual puasa gitu, di hari-hari tertentu puasa, di hari-hari tertentu tidak tidur sebelum jam berapa atau setelah jam berapa gitu, jam berapa harus dia meditasi, dan ini ada hal-hal yang dihindari pada waktu-waktu tertentu dan dikerjakan pada waktu-waktu tertentu, itu masih ada yang masih aku jalankan. Alasannya kenapa masih mengikuti ritual itu? Karena tidak ada ruginya. Sama kayak misalnya ketika kita percaya ritual agama tertentu, untuk misalnya kalau muslim kita puasa gitu ya, puasa di bulan Ramadan, kepercayaan kita yang wajib itu ya kita jalankan gitu. Nah ini misalnya saya nggak ada yang diwajibkan sih ya, hanya baik kalau kamu ingin sesuatu, baiknya melakukan apa di hari apa, itu ada. Kayak misalnya mutih gitu, nah aku kayaknya nggak pernah karena nggak kuat aja, kayaknya nggak sanggup makan putih-putih doang, butuh gula kayaknya kalau aku, jadi lebih ke situ sih. Adikku yang masih lumayan
lumayan ketat soal itu. Untuk sebelum main film ini ada ritual juga nggak sih dilakukan Mbak Putri? Sebenarnya setiap kali aku mau masuk ke peran, ritual yang utama pasti aku punya 1 hari dengan peran yang itu milikku sendiri, jadi minta izin dan orang rumah juga udah tahu gitu, aku nggak akan diganggu sepanjang syuting, nggak akan diajakin ngomong soal apa gitu. Dulu aja pernah sampai waktu, bukan yang ini ya, tapi jauh dulu gitu, pernah aku lagi pergi harus ke kota lain, terus adikku tuh sempat kecelakaan, orang tua aku tuh nggak menceritakan ke aku gitu karena takut khawatir, takut aku hilang konsentrasi gitu. Nah jadi memang ritual-ritualnya selain biasa puasa ya, puasa membantuku untuk lebih netral gitu. Puasa sama biasa bedah naskah, observasi, ngobrol, baju, mencoba hal-hal yang dimiliki tokoh. Kayak misalnya saya nggak biasa pakai kutek ya, Rosa pakai kutek gitu. Jadi saya pakai kutek, terus biara kuku, nggak biasa kuku panjang, ini harus dipiara, aduh males gitu kan. Kukunya biasa segini-segini aja gitu, ini agak panjang gitu. Jadi lebih yang ke situ aja. Tapi kalau ritual yang sampai kesannya harus membangun sesuatu gitu kan, dan membuat perjanjian dengan sesuatu, nah itu jangan ya. Kalau bisa jangan teman-teman.